Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar ya kalian semua, sahabat-sahabat Farizara pecinta tarot? Beberapa hari ini aku tidak membuat video ya, baru ada kesempatan hari ini. Aku mau membuat video, tapi ini pick a card ya, kalian pilih kartu yang menurut kalian sesuai dengan intuisi kalian ya. Jadi di sini aku ada 3 kartu. Ada 3 kartu tarot ya di depan aku, di meja aku ini. Kalian nanti pilih ya. File A, file B atau file C yang kalian pilih. Untuk pertanyaannya adalah mantan yang ingin kembali lagi padaku, apakah dia sudah berubah menjadi lebih baik? Atau dia tetap saja seperti yang dulu, atau dia hanya berpura-pura baik hanya untuk bisa kembali lagi padaku. Oke ya, itu pertanyaannya. Sebelumnya aku ingin kalian pakai intuisi kalian ya. Sebut nama orang yang kalian fokuskan ya, agar energi orang yang kalian pikirkan itu terkoneksi dengan kartu yang kalian pilih. Oke, aku kasih kalian kesempatan untuk memilih kartu mana yang kalian tertarik ya. Bila kalian masih butuh waktu lebih lama, kalian bisa pause video ini. Sepertinya sudah ya. Aku memberi kalian waktu untuk memilih kartu. Aku akan memilih file A dulu ya, buat kalian yang memilih kartu file A ini. Yang ini aku singkirkan dulu. Oke. Di sini aku akan melihat ya, mantan yang ingin kembali padamu, apakah dia sudah benar-benar berubah menjadi lebih baik, ataukah tidak sama sekali, ataukah hanya pura-pura saja, pura-pura menjadi baik hanya untuk mendapatkan kamu kembali. Aku ambil 7 kartu ya guys, untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini ya, mantan kamu ini orangnya memang keras, tapi di sini dia agak sedikit melunak ya pada kamu. Untuk kondisi saat dia mendekatimu itu dia lebih menekan egonya ya. Dia lebih menekan egonya, dia lebih memberikan kamu kelembutan hati ya. Jadi juga dia memberikan kasih sayang ya. Dan menurut aku ini sepertinya trik dari dia ya. Dia menggunakan cara kelicikannya ya. Ini merupakan cara dia ya, akal dia, agar bagaimana dia bisa mendekatimu ya. Dia masih ada kelicikan di sini ya, masih menggunakan kelicikannya untuk mendekatimu. Jadi jika ada kesempatan untuk
melakukan sesuatu yang menguntungkan dia akan melakukan ya, untuk bisa dia itu bisa bersamamu lagi. Jadi dia memanfaatkan kondisimu. Ketika kamu lengah, dia sangat senang. Itu artinya kamu masuk ke perangkap dia. Dan dia juga menggunakan trik ya di sini, trik agar kamu bisa mau sama dia lagi. Dan sepertinya ini trik lama ya, trik lama yang sering dia gunakan untuk mendekati kamu, masih dia pakai. Dan sepertinya di sini dia ada keberuntungan ya, ada keberuntungan bila dia bisa memanfaatkan momen keberuntungan ini. Dia bisa beruntung mendapatkan kamu ya, tapi dia ini harus ada usaha, ada effort untuk bisa mendapatkanmu lagi ya. Dia harus melakukan berbagai cara agar kamu mau bersamanya lagi, atau kamu menerima cintanya kembali. Dan di sini dia seperti ini ya, banyak perenungan ya, seperti mencari, kalau aku bilang di sini bisa juga dengan mencari wangsit ya, atau ya dengan perenungan dia mikir sendiri tuh, dia ada banyak pikir bagaimana ya caranya kamu bisa sama aku lagi. Ada tuh di kepalanya itu dia memutar otak cara agar kamu mau bersama dia lagi. Dan di sini dia akan memberikan kamu banyak perhatian, banyak cinta, banyak kasih sayang ya, agar sepertinya kamu mau menerima cintanya kembali. Dan terjawab ya untuk file pertama, sepertinya mantan kamu ini belum betul-betul berubah ya, dari jati diri dia yang sekarang ini masih sama dengan yang dulu, masih manipulatif ya terhadap kamu. Oke, itu jawaban dari aku buat kalian yang memilih file A. Oke, kita lanjut ke file B ya. Yang akan dikatakan kartu tarot ini kepadamu. Ini untuk file B ya. Mantanmu ini kalau aku lihat ya, dari cara dia mendekatimu, dia sangat berhati-hati sekali di sini. Sepertinya dia takut ya kalau dia itu akan ditolak oleh kamu. Sepertinya ada ketakutan atau kecemasan dalam dirinya kalau dia mendekati kamu ini tidak berhasil, bahkan mendapat penolakan dari kamu. Jadi dia sangat hati-hati sekali di sini dalam cara mendekati kamu. Dan kalau aku lihat ini ya, selain kamu dia juga ada pendekatan kepada yang lainnya. Selain dengan dirimu, dia juga ada pendekatan dengan yang lainnya. Dan dia itu mengamat-amati ya. Sebelum dia melakukan pergerakan itu, dia mencari tahu, mengamat-amati gerak-gerik kalian, atau cerita kalian setelah kalian ditinggalkan dia tuh bagaimana gitu. Apakah kalian sudah ada yang lain atau belum gitu. Dia seperti kepo ya. Dia juga stalking media sosial kamu ya, ingin mengetahui keadaan kamu. Bisa juga dia mencari tahu dari orang-orang terdekat kamu. Bisa sahabat kamu, bisa teman kamu, bisa keluarga kamu, teman kerja kamu, dan lain sebagainya ya. Jadi dia lebih kepo di sini. Di lubuk hatinya itu dia ingin bisa bahagia lagi ya bersama kamu ya. Dan dia ingin tujuannya untuk mendekatimu ini bisa terwujud ya. Dia ingin tujuan dia ini memang ingin mendekatimu bisa terwujud. Dan di sini aku merasakan ketidaknyamanan dari pribadi dia sendiri ya. Dia insecure di sini, aku lihat dia insecure ya.
Dia takut bila dia akan mengajak kamu kencan atau apa, itu akan ada penolakan dari diri kamu. Karena dia sendiri ini tidak yakin dengan usaha yang dia lakukan, effort yang dia lakukan untuk mendekatimu itu. Dia sepertinya ragu, karena dia takut di sini penolakan ya, penolakan dari kamu. Karena dia tahu apa yang sudah dia lakukan dulu kepadamu itu sangat menyakitimu, makanya dia untuk maju ke arahmu itu juga takut gitu, kayak hati-hati sekali untuk bisa mendekatimu. Dan di sini aku lihat dia akan memberikan banyak cinta kepadamu agar supaya kamu mau menerimanya kembali ya. Jadi untuk file B ya, aku rasa dia belum berubah secara karakter, dia masih tetap sama. Dia juga tidak fokus ke kamu, masih ada dia fokus ke yang lain ya, karena dia ini mempertimbangkan, masih ada pertimbangan dari dia mau memilih sama kamu atau tidak. Makanya dia itu sangat hati-hati sekali. Jadi menurut dia ini mana ya yang ada respon balik ke aku, dia itu maju. Tapi kalau dia melihat dari sisi kamu tidak ada respon untuknya, kayaknya dia enggak itu ya, enggak akan melanjutkan karena dia takut adanya penolakan dari kamu. Walaupun di sini dia ada ya, ada dia minta nasihat kepada seseorang ya, bisa jadi kepada sahabatnya atau kepada orang yang dia anggap bisa memberi dia nasihat yang baik ya. Yang akan dia lakukan kepadamu itu ya memberi kamu perhatian, memberi kamu kasih sayang gitu tuh, agar kamu itu luluh hatinya. Itu yang bisa dia lakukan ya sepertinya, untuk bisa membuat kamu itu mau kembali lagi ke dia. Jika pertanyaan kamu apakah dia sudah berubah, apakah dia menjadi lebih baik nih mantan yang mau kembali padaku, sepertinya tidak ya. Dia masih ada keraguan-keraguan di hatinya karena dia perasaan takut kamu tolak ya. Kalau yang file A itu kan dia melakukan berbagai trik ya, berbagai cara agar kamu mau kembali sama dia dengan cara manipulasinya dia. Kalau yang file B, dia tidak ada trik atau manipulasi, tidak, dia hanya ada kebimbangan, kegalauan dari hatinya ya untuk menentukan, karena dia itu ada dua pilihan ya, selain kamu dia ada orang lain yang juga ingin dia dekati gitu. Menjawab ya pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke file C. Apakah mantanmu yang ingin kembali padamu itu sudah berubah atau hanya pura-pura berubah agar bisa mendapatkan dirimu, atau dia tidak ada perubahan sama sekali? Oke. Sama, aku ambil 7 ya, 7 kartu. Kurang satu lagi. Buat kalian yang memilih file C, tampaknya ya dia ingin melakukan pergerakan ke kamu, tapi dia ini juga masih ada menoleh ke belakang ya. Dia masih melihat masa lalunya, walaupun dia pergerakannya itu ingin ke kamu, tapi dia itu pergerakan ke kamunya itu juga tidak cepat ya, tidak cepat. Sepertinya dia itu banyak berpikir ya, banyak melakukan kehati-hatian ya. Di sini aku lihat dia, tapi pergerakan dia di sini tuh masih dihantui oleh masa lalu dia. Sebenarnya dia masih memikirkan masa lalunya, walaupun dia ingin bergerak maju ke arah kamu, tapi dia masih suka mengingat masa lalunya. Masa lalu itu belum bisa dia lupakan sepenuhnya, walaupun dia ingin memulai awal baru lagi dalam kehidupannya ya.
rasa sakit yang dia rasakan dengan pasangan yang terdahulu itu membuat dia itu seperti mati ya, seperti mati, dan susah untuk dia bangkit lagi ya. Tapi ada kemauan dari dia ini untuk berubah menjadi lebih baik. Di sini aku lihat dia ada perubahan, ada transformasi ya. Untuk memulai sebuah awal yang baru, dia harus bertransformasi menjadi lebih baik. Dan aku lihat dia menjadi seorang yang tulus ya, lebih ke orang yang tulus ya, orang yang penuh kasih ya, orang yang perhatian, penuh kasih, dan dia sudah meninggalkan kemanipulatifan dia ya. Sebelumnya bisa jadi dia ini seorang yang manipulatif, tapi di sini dia sudah mengalami perubahan ya, transformasi dari kehidupannya. Dia menjadi seorang yang tulus, suka memberi, suka menolong orang yang membutuhkan. Dia tidak segan-segan memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya ya. Dan di sini dia merasakan kehidupannya yang baru ini, transformasinya itu membuat dia itu nyaman ya. Dia merasa ada kenyamanan di dirinya. Dia merasa bahagia ya, bisa diartikan begitu. Merasa puas dengan transformasi yang telah dia lakukan ini, walaupun masih ada kesedihan di hatinya ya. Dia belum bisa move on dari masa lalu ya, masih ada masa lalu ini menghantui pikirannya. Di sini dia masih sering sedih bila mengingat masa lalunya ya, walaupun dia ini tidak kehilangan semua sih sebenarnya, tapi dia ini masih ada harapan, peluang ya, untuk dia bisa mendapat kebahagiaan. Cuman di sini aku lihat walaupun dia ingin bersamamu, tapi masih ada luka lama ya yang belum sembuh. Dia masih belum bisa sepenuhnya move on ya. Dia masih bersedih ya. Kesedihannya ini sepertinya ini luka yang dialami dia itu sangat dalam ya. Jadi dia sangat bersedih. Dia tahu dia bisa bersama kamu, tapi dia masih teringat dengan seseorang di masa lalunya. Jadi kalau pertanyaannya apakah si mantannya yang kembali padaku ini sudah berubah menjadi lebih baik, ya betul, dia menjadi lebih baik di sini di file C ya. Dia berubah menjadi lebih baik, tapi di sini dia belum bisa sepenuhnya melupakan masa lalu yang sudah dia alami ini. Jadi dia belum sepenuhnya move on, hanya dia sudah bertransformasi menjadi lebih baik. Oke guys, itu readingan dari aku. Menjawab sudah ya pertanyaan kalian. Buat kalian yang bertanya apakah mantanku ini sudah berubah karena dia mendekatiku lagi, nah ini jawabannya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku ini sampai selesai. Semoga resonat ya untuk kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong ya subscribe channel YouTube aku ini, karena dengan subscribe dari kalian itu akan membuat aku tuh bersemangat ya guys untuk membuat video-video lain, video-video selanjutnya ya. Dan aku harap readinganku ini bermanfaat buat kalian yang ingin memberikan saran, tema untuk readingan apa yang akan aku buat di next video. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah tulis di kolom komentar saran-saran untuk tema readingan aku selanjutnya ya. Oke, sekian dulu. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera dan bahagia untuk sahabat-sahabat Farizara. Thank you so much. Bye-bye.